Yang terpenting dari presidensial threshold adalah mencegah orang yang tidak becus dan punya ambisi politik overdosis untuk maju. Contoh nih, kalau presidensial threshold 0%, yakin AHY tidak mau nyalon. Masalahnya, dia layak nggak jadi pemimpin? Di Pilgub DKI saja kalah telak. Kemampuannya memimpin partai saja belum teruji. Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi bersama saya Freddy Kako. Semoga saya menjumpai seluruh sahabat Indonesia semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan tentunya tak kurang suatu apapun. Wakil Ketua MPR fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan mendesak Presiden Jokowi agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk membatalkan batasan pencalonan presiden. Perpu tersebut, kata Syarif Hasan, akan membuka ruang bagi putra-putri terbaik asal Indonesia untuk mencalonkan diri dalam ajang Pilpres 2024 mendatang. Masih kata Syarif, jika Presiden Jokowi mengambil inisiatif politik menghilangkan batasan demokrasi ini dengan mengeluarkan Perpu, itu adalah terobosan politik yang sangat bijaksana dan tepat. Karenanya, jika Presiden Jokowi menerbitkan Perpu yang mencabut aturan presidensial threshold, Presiden Jokowi telah mengembalikan demokrasi pada hakikat sebenarnya serta mengembalikan kuasa dan hak rakyat untuk menentukan calon pemimpinnya. Rasanya lucu sekali. Ini yang dikatakan oleh fraksi dari Demokrat. Saya mencium aroma sate panggang karena lapar ini perut. Kita kembali saja ke topik. Begitu tahu yang bicara ini dari fraksi Demokrat, maka seketika itu juga pikiran langsung melayang ke satu nama, yaitu AHY. Demokrat selama ini adalah salah satu partai yang konsisten menginginkan presidensial threshold 0%. Kalau tidak salah, sudah sejak 2017 partai ini terus menyatakan keinginannya. Bahkan sampai sekarang, mimpi tersebut masih terus dirajut dan diperjuangkan. Apakah benar semua itu agar putra dan putri terbaik bangsa dapat mencalonkan diri sebagai calon pemimpin negara ini? Atau supaya para haus kekuasaan yang tidak punya kemampuan dan daya tarik bisa seenaknya mencalonkan diri? Tidak usah banyak ngomonglah. Publik sekarang pun sudah cerdas dan paham maksud dari ini semua. Kalaupun ada rakyat jelata mau mencalonkan diri, apakah bisa? Biasanya yang duluan ngotot mau nyapres itu adalah ketua umum parpol. Kita tanya Demokrat deh. Kalau ada orang mau nyalon lewat Demokrat, apakah AHY bakal setuju? Bahkan meskipun orang tersebut jauh lebih populer dan lebih baik darinya, atau AHY malah duluan lari paling kencang buat nyapres. Saya malah yakin kalau presidensial threshold dibuat 0%, para penguasa parpol bahkan lari duluan ke garis terdepan buat nyalon. Ini masih tidak terlalu jadi masalah. Takutnya orang-orang tak jelas kayak imam besar dan sejenisnya bakal ikut nyalon juga. Apa tidak kacau negara ini? Kalau begitu,
Semua orang bakal nyalon. Jumlahnya bejibun. Mau berapa pasang capres cawapres nantinya? Bisa-bisa 10 bahkan lebih kan? Masing-masing parpol usung jagoannya masing-masing. Mau capai berapa persen suara buat menang? Mau berapa putaran? Kalau dibilang batasi saja jumlah paslon, ya apa bedanya dengan presidensial threshold? Sama-sama membatasi. Tujuannya agar tidak terjadi keributan akibat terlalu meriahnya paslon yang bertarung. Juga yang terpenting dari presidensial threshold adalah mencegah orang yang tidak becus dan punya ambisi politik overdosis untuk maju. Contoh nih, kalau presidensial threshold 0%, yakin AHY tidak mau nyalon. Masalahnya, dia layak nggak jadi pemimpin? Di Pilgub DKI saja kalah telak. Kemampuannya memimpin partai saja belum teruji. Sikapnya saja masih belum dewasa. Masih mirip bapaknya yang suka berlebihan dalam menyikapi sebuah isu. Karena ada presidensial threshold, AHY agak kesulitan karena partai kurang kuat untuk mengusung dirinya sendiri. Kalau Demokrat teguh dalam memperjuangkan presidensial threshold, memang sudah jelas arahnya mau kemana. Pilpres 2019, kabarnya AHY mau ikut. Tapi menurut kabar burung yang terbang, dia ditikung pada menit-menit terakhir. Pilpres 2024, AHY bakal temui banyak halangan karena Demokrat tetap jeblok. Kalau tidak ada ambang batas pencalonan presiden, AHY tidak perlu pusing. Tinggal maju saja kok. Ketua umum pula, siapa yang mau melangkahi? Meski berkelit dan mau mengelak, publik sudah paham soal ini.